Selamat pagi, kita bertemu kembali pada mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah, sistem pembelajaran online pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat kimia tanah. Adapun sifat-sifat kimia tanah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pertama mineral tanah, kemudian koloid tanah, kemudian unsur hara tanah, kemudian reaksi tanah dan pengelolaannya, serta tanah masam dan pengapuran. Adapun untuk pertemuan ke-6 yang kita bahas adalah mineral tanah dan koloid tanah, sedangkan unsur hara tanah, reaksi tanah, dan tanah masam akan kita bahas pada pertemuan ke-7. Jadi, kenapa kita perlu mempelajari sifat kimia tanah? Karena bagian dari sifat kimia tanah menyebabkan tanah mampu menahan unsur hara dan menyediakannya untuk tanaman. Kemudian menentukan perilaku bahan kimia yang ditambahkan ke tanah, misalnya pupuk, limbah organik, kapur, pestisida. Kemudian mineral yang pertama kita akan membahas mengenai mineral tanah. Mineral tanah erat kaitannya dengan bahan induk atau batuan induk. Mineral tanah akan menentukan ciri tanah dan kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah. Mineral dalam tanah dikelompokkan berdasarkan pertama proses kejadiannya, yaitu digolongkan kepada mineral primer, mineral yang terjadi langsung dari magma dan menyusun diri membentuk batuan-batuan tertentu sebagai kerak bumi. Jadi mineral ini langsung berasal dari magma, kemudian membentuk menjadi batuan tertentu sebagai kerak bumi. Kemudian yang kedua adalah mineral sekunder. Mineral sekunder terjadi dari mineral primer yang telah melapuk atau melarut dan mengkristal kembali. Jadi mineral sekunder ini terjadi dari pelapukan mineral primer yang mengkristal kembali. Salah satu contohnya adalah kapur. Jadi mineral sekundernya kapur itu berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan, kemudian membeku kembali atau mengkristal kembali menjadi mineral sekunder. Kemudian mineral juga bisa dikelompokkan berdasarkan warnanya, yaitu mineral yang gelap berwarna gelap, maksudnya mineral yang berwarna hitam, hijau, coklat, atau biru, dan sebagainya. Mineral yang demikian mudah dilapuk daripada mineral yang lebih terang. Mineral terang adalah mineral yang tidak berwarna atau berwarna putih seperti mineral kuarsa. Kemudian mineral juga bisa dikelompokkan berdasarkan bobot jenisnya, yaitu mineral yang berat, bobot jenis di atas 2,9 gram per cm kubik, kemudian mineral ringan dengan bobot jenis kurang dari 2,9. Kemudian pengelompokan berdasarkan kedudukannya dalam menyusun batuan. Mineral dapat dibagi menjadi mineral utama, yaitu mineral yang sebagian besar tersusun dari batuan tersebut. Kemudian mineral tambahan hanya sebagian kecil saja, dan mineral kadang-kadang ada tapi kadang-kadang tidak dijumpai dalam batuan tersebut. Jadi semua pengelompokan mineral tadi berhubungan erat dengan sifat dan ciri tanah. Misalnya suatu tanah mengandung mineral primer yang lebih banyak daripada mineral sekunder, dapat dikatakan bahwa tanah tersebut belum mengalami pelapukan karena mineral primer langsung diperoleh dari batuan induk yang melapuk. Jadi ketika banyak ditemui mineral primer, artinya batuan tersebut baru saja melapuk atau tanah tersebut belum mengalami pelapukan yang lebih lanjut. Klasifikasi mineral berdasarkan sifat dan susunan kimianya berdasarkan menurut Berzelius dalam Berry dan Mason 1959 menyusun 8 kelas mineral sebagai berikut, yaitu mineral dengan unsur tunggal seperti emas, intan, dan lain-lain. Kemudian mineral dengan senyawa sulfida, jadi mineral tersebut mengandung senyawa sulfida, misalnya perak sulfida, jadi perak yang mengandung sulfida. Kemudian mineral yang terdiri dari senyawa oksida dan hidroksida, misalnya mineral hematit yang mengandung
oksida, F2O3, lemonit, F2O3, H2O yang mengandung hidroksida dan lain-lain. Kemudian mineral yang mengandung senyawa halogen, misalnya silver, kemudian halit. Kemudian mineral yang mengandung senyawa karbonat dan nitrat, misalnya kalsium karbonat, kalsit, mineral kalsit atau senyawa Cili atau NaNO3 dan lain-lain. Kemudian mineral yang mengandung senyawa sulfat, kromat, dan molibdat, misalnya gipsum, ASO4, 2H2O, kemudian tawas K2SO4 3 kali, 24H2O. Kemudian mineral yang mengandung senyawa fosfat, arsenat, atau fasnadat, misalnya mineral apatit yang mengandung P2PO4 yang mengandung fosfat. Kemudian senyawa mineral yang mengandung senyawa silika, misalnya mineral kuarsa, felspat, peroksida, amfibol, mika, dan mineral liat, semuanya mengandung silika, senyawa silika. Kita akan bahas dulu mineral liat. Menurut Grimm 1953, mineral liat terbentuk dari hasil hancuran iklim terhadap mineral primer atau batuan yang mengandung mineral, misalnya felspat, mika, peroksin, dan amfibol. Jadi mineral liat terbentuk dari pelapukan mineral primer atau batuan yang mengandung mineral seperti felspat, mika, peroksin, dan amfibol. Mineral primer dan sekunder, silikat dan bukan silikat yang umumnya dijumpai di dalam tanah, misalnya mineral silikat primer, kuarsa, felspat, peroksin, amfibol, mika, dengan rumus kimia sebagai berikut ya. Jadi semuanya mineral ini mengandung silika. Kuarsa, kemudian felspat ada silikanya, kemudian peroksin juga mengandung silika, amfibol juga mengandung silika, mika juga mengandung silika. Kemudian mineral silikat sekunder, mineral liat seperti kaolit mengandung silika, contohnya monmoleonit, ilit, vermikulit, dan klorit mengandung silika semua ya. Kemudian mineral sekunder lainnya seperti kalsit, dolomit, gips, apatit, limonit, hematit, dan gipsit. Kemudian ini pengelompokan mineral dari mineral yang mudah lapuk hingga mineral yang sukar lapuk. Jadi mineral yang paling susah lapuk adalah kuarsa. Jadi pasir yang sudah mengalami pelapukan lanjut seperti kaca, kuarsa itu adalah bahan pembentuk kaca. Jadi sudah tidak bisa lagi melapuk atau sangat sukar melapuk, mengandung silika. Kemudian yang paling mudah melapuk adalah olivin. Mineral liat tanah merupakan mineral sekunder yang sangat berperan dalam membentuk kesuburan tanah. Dan struktur kristal mineral liat sangat menentukan sifatnya dan mempengaruhi sifat dan ciri tanah. Tipe mineral liat tanah dibedakan atas. Satu, liat silikat, tipenya ada 11, 21, dan 22. Contoh mineral tipe 11 adalah kaolinit, haloisit, anaoksit, dan dikit. Sedangkan tipe 21 contohnya monmorilonit, vermikulit, ilit. Sedangkan tipe 22 klorit. Tipe dalam hal ini menunjukkan perbandingan antara silika tetrahedral dan aluminium oktahedral. Jadi misalnya tipe 11, satu silika tetrahedral dan satu aluminium oktahedral. Kemudian lihat bukan silikat atau amorf. Kemudian mineral liat dibedakan juga dengan mengetahui tipe mineral liat juga dapat ditentukan dengan tingkat hancuran suatu tanah. Tanah yang mengandung liat 11 tipe 11 menunjukkan suatu tanah yang lebih tua daripada tanah berliat tipe 21 karena silika telah habis tercuci. Jadi kalau mineral 11 silikanya tinggal satu, contohnya kaolinit ya. Itu mineral sudah mengalami pelapukan lanjut atau lebih tua sehingga silikanya sudah habis tercuci. Sedangkan tipe 2, 1 dan 22 silikanya masih mempunyai 2 silika tetrahedral. Ini contoh mineral liat tipe 11.
Jadi silikanya 1, kemudian aluminiumnya 1, ya. Jadi tipe lihat 1-1. Jadi satu silika itu hanya satu silika ini berikatan dengan satu oksigen. Begitu juga dengan aluminium. Ini adalah sheet atau lempeng dari silika, kemudian ini adalah lempeng dari aluminium. Kemudian ini tipe mineral 21 di mana silikanya 2, ya, kemudian silikanya 2, kemudian aluminiumnya 1. Sedangkan ini silika 1, aluminium 1. Ini silikanya 2, ini dan ini lapisannya atau layernya, kemudian aluminiumnya 1, sehingga disebut mineral liat 2 tipe 21. Nah, kalau tadi penampang tadi dibentuk menjadi tetrahedron, jadi contohnya adalah ini. Ini ya, tetrahedron, satu silika dengan 4 oksigen, kemudian oktahedron, satu silika, jadi 8, 1, 2, 3, 4, maaf 6 oksigen. Aluminium, jadi ini tetrahedronnya, ya, Si tetrahedron dan aluminium oktahedron. Jadi contohnya adalah ini aluminium, lapisan aluminium, kemudian ini lapisan silika, kemudian ini ikatan hidrogen. Kemudian ini adalah lapisan-lapisan dari tetrahedron silika, kemudian aluminium oktahedron. Nah, ini contoh dari mineral kaolinit. Kemudian ini contoh dari mineral montmolionit. Bisa dilihat liatnya masih tinggi, masih banyak pada tanah-tanah tipe 21 contohnya montmolionit dibandingkan tipe 11 yang contohnya kaolinit. Bagan pembentukan mineral liat yang umum ditemukan dalam tanah menurut Milner 1940 sebagai berikut. Jadi bahan induk, aluminium mengandung aluminium dan silikat primer, kemudian menjadi magnesium, terdiri dari magnesium, kalsium, dan besi, mengalami oksidasi atau tercuci, terbentuklah mineral liat montmolionit tipe 21, kemudian K-nya tercuci, kemudian terbentuklah hidrus mika atau mineral ilit. Kemudian bisa juga dari bahan induk mengandung aluminium dan silika primer, kemudian terdapat magnesium, kalsium, atau besi mengalami oksidasi atau pencucian, kemudian magnesium, kalsium, dan besinya mengalami pencucian, hanya tersisa kaolit, hanya silikanya saja. Kemudian apabila K-nya tercuci menjadi hidrus mika, tetapi kalau mengikat K kembali menjadi kaolinit. Sedangkan bahan induk aluminium silika primer yang mengandung K, Na, Ca, dan Fe mengalami reduksi atau oksidasi atau pencucian membentuk mineral kaolit. Jadi terlihat bahwa semua mineral primer dan mineral liat akan berakhir pada pembentukan kaolinit atau kaolit. Di sini juga tampak bahwa proses-proses yang dialami mineral primer atau batuan dalam pembentukan liat adalah oksidasi. Jadi prosesnya pada umumnya adalah oksidasi, reduksi atau bleaching, pencucian. Beberapa reaksi pembentukan mineral liat yang berasal dari mineral feldspar dan mika menurut Grimm 1953. Jadi contoh ini reaksinya, ya, dari mineral feldspar menjadi kaolinit. Karena akhir dari mineral primer nantinya adalah kaolinit ketika mengalami baik reduksi, oksidasi, ataupun bleaching, pencucian. Begitu juga dari mineral mika menjadi kaolinit atau feldspat menjadi ilit. Jadi ini beberapa contoh pembentukan mineral liat yang berasal dari mineral feldspat dan mika.
Adapun mineral tanah adalah beberapa jenis mineral tertentu merupakan bahan baku pembuatan pupuk yang akhirnya juga menyumbangkan unsur hara tanaman ke dalam tanah. Jadi mineral yang mengandung unsur hara akan tersedia di dalam tanah sebagai mineral atau hara bagi tanaman yang bisa diberikan dalam bentuk pupuk. Contohnya mineral kalsit dan dolomit dapat dijadikan pupuk kapur atau bahan pengapuran untuk memperbaiki kesuburan tanah ber-pH rendah. Kemudian mineral ortoklas mengandung 5-12% K2O, ya, mengandung unsur hara kalium. Kemudian muskovit mengandung 0,5-3% kalium. Kemudian biotit 7-9% mengandung kalium. Tanah yang berasal dari batuan yang kaya mineral tersebut tentu saja kaya akan unsur hara kalium. Terdapatnya endapan leusi di tempat-tempat tertentu seperti di Gunung Ringgit, di Gunung Muria dapat merupakan sumber bahan baku pupuk, dalam hal ini pupuk kaltim. Kemudian mineral apatit mengandung P2O5 fosfat sekitar 41-42% dan endapan fosfat lainnya seperti terdapat di Cirebon merupakan sumber fosfat. 2. Mineral juga merupakan sumber magnesium bagi tanah. Jadi tanah-tanah yang kaya mineral fosfat, peroksin, amfibol, mika, dan apatit dapat dikatakan tanah yang kaya unsur hara kalsium, magnesium, kalium, dan fosfor. Sebaliknya, tanah yang kaya kuarsa adalah tanah yang miskin hara tanaman. Jadi, seperti kita ketahui, mineral kuarsa adalah mineral yang sudah mengalami pelapukan lanjut, hampir tidak ada lagi unsur hara yang terkandung dalam mineral tersebut. Bahan aktif dari tanah yang berperan dalam menjerap dan mempertukarkan ion adalah bahan yang berada dalam bentuk koloid, yaitu koloid liat dan koloid bahan organik. Jadi kita lanjutkan sifat kimia tanah berikutnya adalah koloid tanah. Jadi koloid tanah terdiri dari koloid liat dan koloid organik. Kedua bahan koloidal tersebut mendapat perhatian yang sama dari pecinta ilmu tanah karena keduanya merupakan tempat terjadinya reaksi dan perubahan-perubahan yang sangat nyata. Jadi, pada koloid tanahlah terjadi reaksi dan perubahan-perubahan senyawa atau unsur hara di dalam tanah. Koloid tanah dibedakan menjadi dua seperti yang kita ketahui. Tanah terbentuk dari dua bahan induk, yaitu bahan induk batuan atau mineral dan bahan induk organik. Jadi, karena terbentuk dari dua bahan induk tersebut, jadi koloid tanah juga dibedakan menjadi dua. Pertama, koloid liat atau koloid mineral atau koloid anorganik. Itu bisa berupa liat silika atau bukan silika. Kemudian koloid organik atau humus berupa bahan organik. Jadi koloid tanah dibedakan menjadi koloid liat dan koloid organik. Kedua koloid ini mempunyai sifat dan ciri yang jauh berbeda. Jadi kita bahas terlebih dahulu adalah koloid liat. Ukuran fraksi liat adalah 2 mikron, sedangkan yang bersifat koloid berukuran terbesar tidak lebih dari 0,001 mm atau 1 mikron. Berarti tidak semua fraksi liat dapat dikatakan koloid tanah. Koloid liat tersusun dari mineral liat, yaitu liat silika dan bukan silikat. Sifat dan ciri masing-masing mineral liat tadi akan menentukan sifat dan ciri koloid tanah. Sifat dan ciri koloid liat. Untuk mengetahui sifat dan ciri koloid liat secara keseluruhan agak rumit, namun agar peranannya sebagai penjerap dan mempertukarkan ion dapat dijelaskan, maka uraian dapat dibatasi pada sifat dan ciri masing-masing mineral liat tadi akan menentukan sifat dan ciri koloid tanah. Yang dimaksud adalah 1. Koloid tanah umumnya berbentuk kristal. Koloid liat umumnya berbentuk kristal, kemudian mudah mengalami substitusi isomorfik, umumnya bermuatan negatif. Jadi koloid liat umumnya bermuatan negatif, sebagian kecil saja bermuatan positif, kemudian menjerap air, kemudian menjerap dan mempertukarkan kation, kemudian mempunyai permukaan yang luas. Kemudian yang kedua, koloid organik. Koloid organik adalah koloid tanah yang terbentuk dari bahan organik. Jadi
Campuran liat dan koloid organik terutama ditemukan pada tanah lapisan atas. Daripada uraian sebelumnya, dijelaskan bahwa bahan organik yang bersifat koloid adalah humus. Jadi akan dibicarakan secara singkat tentang peranan humus dalam menahan air dan kation serta perbedaannya dengan koloid liat. Koloid humus seperti halnya koloid liat juga bermuatan negatif. Muatan negatif berasal dari gugus karboksil bahan organik ya. COOH mengandung karbon, kemudian karboksil dan fenolik yang dinetralkan dan berasosiasi dengan unit-unit pusat dari koloid humus. Muatan koloid humus yang bergantung pada pH dalam suasana sangat masam, hidrogen terikat kuat sekali dan tidak mudah digantikan oleh kation lain. Dalam keadaan demikian, koloid humus bermuatan negatif rendah. Sebaliknya, dalam keadaan basah, hidrogen dari kelompok hidroksil berionisasi dan disusul oleh hidrogen dari grup fenolik, selanjutnya akan digantikan oleh kalsium, magnesium, dan kation-kation lainnya. Perbedaan utama dari koloid humus dan koloid liat, susunan unit misalnya kalau koloid liat, susunan unit misalnya terdiri dari silikon, aluminium, dan oksigen, sedangkan koloid humus, karbon, oksigen, dan hidrogen. Kemudian bentuk utamanya kristal, jadi koloid liat itu berbentuk kristal atau kristalen, sedangkan koloid humus tidak kristalen. Kemudian daya jerap kationnya lebih mantap, sedangkan koloid humus tidak semantap liat, bersifat dinamis karena mudah dihancurkan dan dibentuk. Adanya campuran koloid liat dan humus dalam tanah akan saling menunjang peranannya sebagai penyerap dan mempertukarkan ion. Demikian pula dalam hal penahan air. Kemudian selanjutnya adalah kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation suatu tanah dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan koloid tanah dalam menyerap dan mempertukarkan kation. Jadi, apabila kita mempunyai nilai atau karakteristik KTK dengan nilai tertentu, itu adalah menggambarkan kemampuan koloid tanah dalam menyerap dan mempertukarkan kation. Kemampuannya, ini kapasitas tukar kation menggambarkan kemampuan atau mudah tidaknya kation dipertukarkan oleh mineral tanah atau koloid tanah. Jadi, di laboratorium menentukan kapasitas tukar kation adalah jumlah unsur hara yang terjerap itu dapat ditukar dengan barium atau Ba+ atau amonium NH4+. Kemudian jumlah Ba atau NH4 yang terjerap ini ditentukan kembali melalui penyulingan. Jumlah Ba atau NH4 yang tersuling akan sama banyak dengan jumlah unsur hara yang ditukar pada koloid tanah. Jadi berapa jumlah Ba dan NH4 yang tersuling, itulah kation-kation yang bisa dipertukarkan pada koloid tanah tadi. Itu yang menentukan nilai kapasitas tukar kation tanah. Demikian materi sifat kimia tanah pada pertemuan ke-6, yaitu mineral, liat, dan koloid tanah. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa dikomunikasikan melalui fitur chat pada sistem e-learning. Akan kita bahas melalui pertemuan selanjutnya. Saya pikir itu untuk pertemuan ke-6. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.